di momentum tanggal 1 Mei tahun 2020 kepada seluruh kaum buruh sedunia, kami menyampaikan salam hormat untuk melakukan perjuangan terhadap kaum kapitalisme yang sampai hari ini masih saja melakukan penghisapan, penindasan terhadap kaum buruh di muka bumi. Pada momentum kali ini, saya atas nama pimpinan umum Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa Formasi Indonesia, di mana di dalam Formasi Indonesia tergabung beberapa organisasi dari Konfederasi Serikat Nusantara, dari Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia, dari Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan, dari Federasi Serikat Pekerja Independen, dari Federasi Serikat Buruh Keadilan, dari Federasi Serikat Pekerja Napas, dari Federasi Serikat Pekerja Tugasku, dari Federasi Serikat Pekerja Kobar, dari Federasi Serikat Pekerja Trasindo, dan dari Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini, saya selain pimpinan umum dari Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia, juga selaku presiden dari Konfederasi Serikat Nusantara. Oleh karenanya, pada momentum tanggal 1 Mei ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh buruh di dunia bahwa kita tetap satu komando, satu perlawanan, satu tujuan, yakni pembebasan rakyat pekerja di muka bumi dari kaum kapitalisme. Karenanya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir dan yang mendengarkan orasi saya, kalau saya menyampaikan dalam bahasa kapitalisme, seluruh kaum buruh sedunia meresponnya dengan hancurkan. Baik kawan-kawan semuanya, saya ingin semuanya berteriak dengan lantang. Kapitalisme hancurkan! Kapitalisme hancurkan! Kapitalisme hancurkan! Kawan-kawan, apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah bagaimana kita sebagai rakyat pekerja, sebagai manusia yang ada di muka bumi, tetap pada jalan yang lurus, yakni membebaskan kaum buruh, kaum pekerja di muka bumi ini dari kekejaman kapitalisme. Di era globalisasi yang kita rasakan hari ini, kita pahami betul bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, yang melakukan perampasan, yang melakukan perampokan, yang melakukan penindasan, yakni kaum kapitalisme. Di hampir semua negara, mereka lah yang melakukan penghisapan. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat pekerja yang tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap kapitalisme, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali melakukan perlawanan sampai dengan hancurnya kaum kapitalisme itu. Di Indonesia hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang serba sulit. May Day 2001 kita masih turun ke jalan, kawan-kawan. Tapi May Day 2020 ini kita diperhadapkan dengan situasi tidak membenarkan kita harus turun ke jalan, karena kita diperhadapkan dengan sebuah situasi tidak hanya di Indonesia. Oleh karenanya, momentum dan kesulitan apapun, kita tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan selalu mengambil langkah yang paling tepat untuk berjuang bersama-sama, untuk menegakkan sebuah kebenaran dan tetap
kita diperhadapkan dengan situasi seperti sekarang bukan tanpa sebab. Tapi apa yang kita hadapi hari ini itu karena ulah kaum kapitalisme. Kawan-kawan sekalian, perlu saya tegaskan bahwa apa yang terjadi di Indonesia di akhir tahun lalu, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidato politiknya bahwa di Indonesia butuh sebuah regulasi yang kita kenal hari ini adalah Omnibus Law. Dengan adanya keinginan bahwa di Indonesia butuh sebuah regulasi yang ingin mensinkronisasi perundang-undangan di Indonesia, dan terbukti sampai dengan 1 Mei 2020 ternyata ada 79 undang-undang yang ingin dijadikan satu dalam sebuah regulasi namanya RUU Cipta Kerja. Apa yang terjadi dengan RUU Cipta Kerja? Di sektor buruh, di sektor nelayan, di sektor tani, di sektor agraria, di sektor masyarakat adat dan rakyat miskin perkotaan, tidak ada ruang untuk hidup lebih baik. Bahwa Omnibus Law itu adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia. Omnibus Law yang hari ini digagas oleh pemerintah dan bersama Dewan Perwakilan Rakyat di tengah bencana nasional ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kita harus menghadapi situasi pandemi, tapi mereka juga tetap ngotot untuk melakukan pembahasan Omnibus Law. Itu artinya bahwa anggota DPR tidak punya hati nurani terhadap rakyat. Semestinya pemerintah Indonesia harus totalitas menyelesaikan persoalan virus ini, lalu kemudian barulah membahas hal-hal lain. Karena itu, atas nama rakyat pekerja Indonesia, saya ingin menyampaikan dengan tegas kepada DPR RI untuk tidak melanjutkan proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Kalau ini tetap dilakukan, maka saya ingin mengatakan bahwa anggota DPR RI, rakyat tidak pernah dilihat sebagai manusia. Karena itu, anggota DPR RI, saya sarankan agar belajar lagi Pancasila, agar belajar lagi nilai-nilai kemanusiaan, agar belajar lagi hak asasi manusia, supaya tidak membahas sesuatu yang bisa jadi melanggar hak asasi manusia dan membuat rakyat Indonesia terdiskriminasi. Oleh karena itu, DPR RI yang saya hormati, kalau Anda tidak mau mendengarkan suara rakyat, berarti DPR yang disingkat Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Penindas Rakyat. Karenanya, kalau Anda tidak ingin dianggap sebagai penindas rakyat, hentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dan kepada saudara Presiden Jokowi, jangan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, saudara Jokowi harus mendengarkan suara rakyat, jangan mendengarkan suara kaum penindas, yakni suara kaum kapitalisme. Sekali lagi, saya atas nama Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu padu dalam situasi apapun untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan negara ini dari kaum penindas. Saya kira dalam kesempatan kali ini, selaku pimpinan Formasi dan selaku Presiden Konfederasi Serikat Nusantara, ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat pekerja Indonesia, seluruh kaum buruh sedunia yang tetap konsisten setiap tahun merayakan Hari Buruh Internasional sebagai sejarah perlawanan kaum buruh di dunia yang merubah peradaban dari situasi yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh dan kemudian berpihak dan sampai hari ini masih tetap dirayakan. Karena saya posisi merayakan May Day 2020 ini ada di Sulawesi Selatan, khususnya bertempat di Kota Makassar,
Saya ingin menegaskan kepada seluruh halayak dan seluruh peserta aksi yang terbatas karena memang dibatasi, bahwa sampaikan kepada seluruh rakyat pekerja, sampaikan kepada seluruh keluarga kita bahwa kita tetap berlawan sampai kapanpun sebelum kita terbebas dari penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalisme. KSM Progresi Historik Negara. SPMN Pemuda Kelompok Perubahan. Kapitalisme Hancurkan. Kapitalisme Hancurkan. Kapitalisme Hancurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa beban. Marilah kawan, mari kita dapatkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Revolusi atau mati, Revolusi atau mati. dan internasional pasti lagi